Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Marli Dewati? Alhamdulillah sehat, masih semangat. Masih semangat, alhamdulillah. Sebagaimana sudah kita bicarakan sebelumnya, bahwa hari ini kita mengadakan percakapan pra-observasi sebelum dilakukannya supervisi akademik minggu depan ya Bu ya. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, apakah Ibu bersedia untuk dilakukan kegiatan ini? Insya Allah. Oke. Jadi tujuan supervisi akademik sebagaimana telah kita ketahui adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Nah, kita hari ini mencoba untuk melakukan kegiatan percakapan pra-observasi. Gunanya adalah untuk mengetahui gambaran apa kira-kira yang akan kita observasi minggu depan. Kemudian bagaimana pelaksanaan supervisinya, kemudian poin-poin apa yang perlu kita kuatkan, kita tebalkan sehingga pelaksanaan observasi minggu depan berjalan dengan lancar. Ya Bu ya? Oke. Baiklah Ibu, pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan adalah Ibu mengajar mata pelajaran teknik pemesinan CNC ya. Materi yang akan kita uji, yang kita observasi besok apa Bu? Menyusun program dan mensimulasikan program itu dengan mesin CNC juga. Mensimulasikan program dengan mesin CNC. Iya. Jadi pada fase ini Ibu mengajar di fase F, kelas 11 teknik pemesinan. Kelas teknik pemesinan 1 di semester ganjil ya. Tujuan yang ada di sini tentu ada yang sifatnya psikomotorik, ada yang yang apa satu lagi kognitif ya Bu ya. Mungkin bisa dijabarkan tujuan apa yang akan dicapai pada materi ini. Yang pertama yaitu membuat program CNC bubut. Tujuan kedua, siswa nanti bisa mensimulasikan program yang dibuat tersebut dengan mesin CNC bubut. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu mengevaluasi program dan prosedur pemesinan CNC. Oke, berarti mulai dari membuat, kemudian mensimulasikan, akhirnya mereka melakukan evaluasi terhadap program yang mereka buat. Berarti ada proyeknya nanti ya Bu ya? Iya. Nah, jadi kita sudah mengetahui ada 3 bagian tujuan yang akan kita observasi minggu depan. Selanjutnya saya ingin mengetahui apa saja pengembangan kompetensi baik dari aspek kognitif maupun aspek psikomotorik yang akan Ibu capai pada materi ini. Aspek yang kita harapkan dapat dicapai oleh siswa itu yang pertama dari aspek pengetahuan atau kognitifnya. Kita harap siswa nanti bisa menjelaskan tentang struktur program dan fungsi perintah kode pemrograman, yaitu terutama fungsi G dan fungsi M. Kemudian aspek psikomotor atau keterampilan, di mana siswa kita harapkan bisa membuat program sesuai dengan struktur program yang benar, kemudian membuat benda sederhana dengan mesin bubut CNC dan mengevaluasi program dan prosedur pemesinan CNC. Terima kasih ya Bu ya. Berarti ada 2 aspek yang paling ditekankan di sini. Yang pertama untuk menjelaskan struktur program, fungsi G dan M. Kemudian sebagai produk dari kegiatan PBM yang sudah mereka pelajari, kita membuat program. Kemudian mereka membuat proyek sebuah benda ya, sebuah benda dari hasil rancangan yang sudah mereka susun. Oh iya Bu, tadi ada yang kita perlu pertegas. Dari aspek keterampilan ini nanti ada siswa membuat produk hasil berarti ya? Berarti ada benda yang mereka ciptakan. Peralatannya sendiri dari hasil kegiatannya sudah disediakan oleh sekolah Ibu ya? Iya. Oke. Selanjutnya kita mengacu kepada metode lagi ya Bu ya. Tentu dalam PBM kita membutuhkan pendekatan, metode dan teknik yang tepat untuk kegiatan ini, terutama pada mata pelajaran produktif ya. Menurut Ibu, kira-kira metode apa yang cocok, yang sudah Ibu rancang, yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu susun tadi? Metode yang saya rencanakan untuk pembelajaran ini adalah metode presentasi dan simulasi, di mana kita menggunakan sistem pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses dan produk.
Jadi ketiga-tiganya terlaksana ya, nanti tergambar juga di dalam RPP yang sudah Ibu baca. Apa saja menurut Ibu kira-kira aspek perencanaan yang Ibu sudah persiapkan, misalnya dari segi metode sudah, dari segi dari segi peralatan juga sudah. Nah, mungkin kita bahas dulu bagaimana tahap pertama dari mengidentifikasi kebutuhan murid, karena ini bagian juga dalam pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana Ibu melakukan analisis kebutuhan murid, apakah melalui wawancara, angket, atau misalnya Ibu menyebarkan observasi dan sebagainya. Oke, untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa, apakah nanti kita berikan proses yang berbeda-beda masing-masingnya, kita mengadakan semacam angket atau pertanyaan yang berupa yang dilaksanakan sebelum pembelajaran. Berarti murid sudah terkelompok, mungkin ada yang dari segi kebutuhannya dia lebih suka membuat produk ini dan sebagainya. Kemudian dari segi gaya belajar ya, ada visualistik, auditori dan seterusnya. Jadi sudah Ibu susun ya. Kemudian metode yang digunakan tadi kita mengacu lagi ke alat lagi Bu ya. Nah, biasanya peralatan yang dipakai yang sesuai dengan metode yang Ibu sajikan itu apa biasanya? Selain komputer dan sebagainya, ada aplikasi tertentu yang kita pakai? Oke. Ada aplikasi tambahan yang akan kita pakai selain mesin CNC ini sendiri. Jadi sebelum siswa itu nanti bekerja dengan mesin, ada semacam aplikasi swansor yang kita gunakan untuk memastikan apakah program yang disusun oleh siswa ini memang benar prosesnya dan tidak akan terjadi permasalahan nanti pada mesin berupa kerusakan mesin barangkali atau keselamatan kerja siswa itu sendiri barangkali. Berarti kalau dalam kegiatan ini juga dibutuhkan sumber daya seperti listrik gitu ya? Iya. Nah, kalau seandainya ada sesuatu hal yang terjadi, misalnya listrik padam dan sebagainya, kira-kira antisipasi apa yang kita bisa lakukan supaya PBN tetap berjalan dengan lancar itu? Antisipasi barangkali bisa kita lakukan. Kita selalu setiap proses itu kita bisa menyimpan filenya dalam jangka waktu tertentu, sehingga apabila nanti lampu mati, ketika lampu hidup lagi, ya program itu dapat kita pulihkan kembali. Berarti memang kalau misalnya laptop misalnya yang daya tahan mungkin agak lama bisa juga kita pakai Bu ya. Tentu speknya juga harus lebih tinggi juga ya Bu ya, karena aplikasi ini. Pertanyaan yang selanjutnya adalah Ibu, kira-kira kapan kita bisa melaksanakan kegiatan supervisi yang berbentuk observasi ini sesuai dengan RPP Ibu kelas 11 ya Bu ya? Insya Allah nanti sesuai dengan jadwal pembelajaran saya itu hari Selasa tanggal 21 November 2023. Itu mulai dari jam 7.30 sampai jam 12. Berarti itu 6 jam pelajaran. 6 jam pelajaran. Oke Bu, insya Allah pada supervisi ini Ibu bersedia untuk saya dampingi kegiatan supervisinya. Oke Bu ya. Nah, jika ada hal-hal terkait dengan kendala nanti mungkin bisa Ibu informasikan lebih awal sehingga kita bisa men-schedule awalnya jadwal kembali. Nah, setelah kita melakukan kegiatan supervisi ini, apakah Ibu bersedia juga untuk diwawancarai kembali mengenai setelah pasca observasi ini? Insya Allah ya Bu ya. Ada mungkin beberapa hal yang mungkin Ibu tanyakan terkait dengan observasi hari ini? Yang ingin saya tanyakan barangkali yang pertama tentang dari hal ini, dari keterangan yang diberikan tadi, saya sudah mendapatkan gambaran mengenai apa nanti yang saya akan perbuat ketika proses pembelajaran berlangsung pada hari Selasa minggu depan. Oke, baik Bu ya. Berarti semuanya rasanya sudah jelas ya Bu, baik itu persiapan pembelajaran, media, metode, kemudian yang terakhir mungkin yang poin yang terakhir. Saya juga ingin menanyakan evaluasi seperti apa yang kira-kira Ibu rancang sesudah satu sesi pembelajaran ini? Evaluasi terdiri dari dua, itu untuk melihat aspek kognitif siswa, itu berupa tes tertulis. Yang kedua melihat perkembangan aspek
promotornya itu berupa jurnal pengamatan tempat observasi. Oke, berarti ada dua ya Bu ya. Berarti di dalam kegiatan PBM juga ada penilaian prosesnya Bu ya. Iya. Penilaian formatif berbentuk rubrik penilaian. Karena dia dalam bentuk anak-anak melakukan kegiatan keterampilan ya. Salah satunya adalah melihat apakah hasil kerja mereka sudah sesuai dengan prosedur. Ya, karena dia hasilnya produk ya. Baik, terima kasih atas kegiatan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak juga atas penjelasan-penjelasan yang diberikan mengenai tahap-tahap kegiatan yang akan kita laksanakan minggu depan. Saya akhiri dan sesi ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Bu ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses PBM kita berjalan dengan materi yang Ibu jelaskan nanti dapat kamu serap dengan baik. Sehat semuanya. Yang bermasalah. Apa yang bermasalah? Satu-satu. Sudah bagi. Nah, ketiga menentukan dulu parameter pemotongan, menentukan pulpetnya, kemudian apa saja alur pekerjaan dari benda yang kita rencanakan, yang selanjutnya menentukan jenis apa bahan yang digunakan. Oke, yang ketiga. Yang keempat, baru menjadikan gambar itu ke dalam bentuk program. Oke. Dan empat, hari ini rencana kita adalah mengadakan simulasi dengan simulator Bansof namanya, masih menggunakan komputer. Minggu depan harap kita akan langsung ke mesin. Masing-masing kelompok memproduk satu benda kerja jadi. Ya. Terakhir nanti buat laporan kerjanya mulai dari tujuan pembelajaran sampai nanti analisa data dan kesimpulan. Nah, kita cek satu persatu ya. Dari gambar yang telah dikumpul sama itu. Progres keduanya apa? Yang keduanya apa? Menggambar komputer. Membuat gambar dengan komputer menggunakan master pen. Itu masing-masing kelompok. Oke? Kita lihat dulu progres satu persatu masing-masing kelompok. Kelompoknya si Ferli, ini kelompok 8 ya. Ferli kamu satu orang saja. Teman-teman. Ferli sudah sampai ke progres ke-4. Gambar kerja simulatornya ya tadi. Kemudian yang kedua kelompok si Rafli Rehan, ini kelompok 3. Baru progresnya sampai 2. Mana yang Rafli? Rafli ini sekian. Ya, sama Rehan. Alif. Apa lagi Alif? Menentukan parameter. Nah, menentukan parameter. Yang sudah lengkap 4 progres itu masuk lagi ke simulator. Yang masih progres pertama berarti dia mulai menggambar dengan master pen ya kan saya. Oke. Nah, sekarang ibu tanya lagi bagi yang sudah sampai ke progres ke-4 dengan master pen. Nah, sekarang ibu tanya, berikan ibu pernyataan mana yang lebih kamu sukai, menyusun program secara manual atau menyusun program secara master pen. Siapa yang mau memberikan pernyataan pertamanya?
Sekarang dulu, silakan tunjuk tangan yang menyatakan lebih menemani menyusun program dengan master plan. Katakan siapa? Ibu hitung sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti selebihnya enggak? Ya. Jadi selebihnya nanti ibu suruh menyusun program secara manual lagi ya. Nah, yang tidak dengan master plan, oke? Yang tidak, yang menyenangkan baginya menyusun program manual. Berarti tugas akhirnya nanti menyusun program manual. Ya? Oke. Sekarang beri alasan Riko. Kenapa Lebih mudah. lebih kamu senangi menyusun program dengan master plan daripada manual? Yang ibu suruh kamu. Lepet dong. Apa yang terasa aja lah. Yang terasa aku keluarkan. Lebih karena dipercaya. Atau ada bantuan, ada bantuan. Ada bantuan. Adri? Lebih murah, Bu. Iya, lebih murahnya itu kenapa? Enggak banyak itu nih, kawan, Bu. Ya, berikan pernyataan secara tidak rumit. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari ini semua penjelasan? Jadi keutamaannya adalah gambar yang kita buat, sehingga programnya dari gambar yang kita buat itu juga nanti keakuratannya sangat Tinggi. berbeda kalau kita membuat manual. Nah, setengah meni itu dengan mata kita yang ada, mata telanjang misalnya, itu susah kita memperoleh ketelitian yang tinggi. Nah, kemudian prosedurnya lebih gampang. Kita hanya dituntut untuk membuat gambar, kemudian program lahir dengan sendirinya. Nah, sekarang Ibu balikkan. Yang menyatakan menggambar, menyusun program dengan master game itu sulit, lebih suka dia menyusun program manual. Nah, sekarang siapa yang tadi? Banyak ya? Ini dari 75% dari Amanda. Rahmat, perwakilannya Rahmat. Apa rasanya Rahmat? Apa alor-alor, Bu? Hah? Alor-alor. Ini orang apa ini? Ram. Kan jadi ya, Bu, penggambar ya. Ini kamu yang bilang Lu ada cerita bang, Bu. kamu kan tidak menunjuk lah. Tidak angkat tangan berarti tidak memberikan pernyataan sesuai dengan apa yang ditanyakan. Nah, sekarang jawab dulu. Pertanggungjawabkan apa yang menjadi nah, pertama, kamu bertanggung jawabkan, belajar bertanggung jawab terhadap yang duanya main. Ya, kan, Aris? Yo. Nah, Ketemu gambar, Pak. Yang pertama mana dong? Mungkin banyak yang tidak bisa, lebih rumit. Ibu saja sebagai seorang guru itu menyatakan lebih rumit membuat program secara manual daripada secara Komputer. alasannya apa? Yang pertama kita harus paham dulu kode-kode perintah. Apa saja kode perintahnya? Banyak macamnya, diantaranya apa? Aku membuat radiusnya dia. Nah, sampingnya nih. Nah, tuh. Ini untuk radius, ini untuk jumper. Nah, kita buat sombol. Ini ambil proyek tadi dua. Beda, Bu.
Yang simulatornya selesai 2 orang. Kelompok yang di sini siapa tadi ibu kan? Awal bu. Si apa satu ya? Berarti si clear. Yang 5 lagi bagaimana? Besok kapan? Besok itu adalah pertemuan terakhir. Produk itu yang menjadi project daripada mapel kita. Nah, bagaimana caranya? Silakan kerjakan tugas kamu yang tertunda. Manfaatkan, silakan labor ini kamu manfaatkan di waktu kamu senggang. Apa kira-kira kesimpulannya? Tanya dulu yang Sekarang ini kerusakan pada mesin. mengantisipasi. Sekiranya program yang kita buat itu salah. Jadi fungsi utamanya memastikan program yang kita buat itu benar. Nah, nanti ada tugas yang harus kamu kerjakan, kirim linknya. Berikut refleksi dari kegiatan kita hari ini ya. Mohon diisi siang nanti jam 4 ibu kirim linknya di grup. Mohon nanti waktu pengerjaannya ibu batasi waktunya. Jadi lewat dari batas itu kamu tidak bisa mengirim lagi. Jadi tidak ada yang mengirimnya minggu depan. Nah, malam nanti jam 10 malam batasnya. Nah, 10 malam paling lambat. Oke? Nah, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu minggu. Ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Malidiawati? Ya, sama-sama. Saya juga sangat senang sekali dan sangat tidak sabar mendengar hasil percakapan kita hari ini. Bagaimana Ibu? Apakah sudah siap untuk kita lanjutkan? Ini namanya kegiatannya adalah coaching pasca observasi. Setelah kemarin kita mengadakan kegiatan observasi ya Bu ya, pada kelas 11 TP1 dari jam setengah 7 sampai jam 12. Cukup lama pembelajarannya Bu ya. Kalau hasil kegiatan kita ini sebenarnya apa yang ingin Ibu harapkan dari kegiatan coaching ini? Dari percakapan kita hari ini berdasarkan observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin, saya berharap ada hal-hal positif yang dapat saya ambil, yang saya gunakan untuk kegiatan berikutnya, dan ingin menemukan dari kelemahan saya ketika melaksanakan pembelajaran di kelas dan menjadikan itu yang menjadikan hal tersebut menjadi langkah untuk tindakan Perbaikan ya ke depannya. Di kegiatan pembelajaran yang panjang kemarin ya Bu ya, kira-kira ada upaya-upaya sebenarnya dari diri sendiri untuk meningkatkan kualitas lebih baik lagi ya. Coba kita ulang kembali ya Bu ya, kegiatan pembelajaran kemarin materinya adalah untuk menyusun program yang simulator dari inspirasi dari program itu, kemudian memasukkannya ke dalam program mesin gitu ya. Nah itu kan tahapnya sudah jelas, sudah Ibu gambarkan di dalam RPP ya Bu ya. Dan saya sudah lihat kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sudah sesuai dengan urutan atau sequence yang ada di RPP itu sendiri. Kalau kita lihat nih Bu, karena Ibu merasa tadi pengen ada nih peningkatan dalam kegiatan PBM gitu ya. Sebenarnya dari 1 sampai 10 nih, kira-kira pencapaian Ibu dari 1 sampai 10 dari kegiatan PBM kemarin di level berapa? Di level 7 bukan kali itu ya, di level 7. Karena dari sekian banyak tujuan pembelajaran yang kita buat di dalam kegiatan pembelajaran ini bisa tercapai maksimal untuk kesemua kelompok. Artinya baru 2 kelompok kalau tidak salah yang berhasil mencapai itu pembelajaran tersebut. Ya. Berarti jumlah kelompoknya semuanya ada 7 ya kemarin ya? 7 kelompok yang baru bisa menyelesaikan 7. Yang kedua, sebenarnya targetnya kalau dia baru ketemu pertama itu harusnya kan semuanya itu ya. Tapi ada kendala yang tidak bisa.
Nah, kira-kira artinya ada tujuan yang tidak tercapai dari kegiatan PBM Ibu. Nah, kalau kita analisis nih Bu, kendala-kendala yang Ibu temui selama kegiatan PBM kemarin kira-kira apa-apa saja Ibu? Kendala yang kita temukan kemarin itu ada beberapa. Yang pertama itu tentang siswa, karakteristik siswa. Karena golongan siswa yang ada di jurusan edukasi ini memang golongan anak-anak yang antusias belajarnya itu agak rendah dibandingkan barangkali dengan anak-anak di jurusan yang lain di sekolah kita ini, kan. Kemudian yang kedua itu segi sarana, fasilitas kita di kelas, di blok kali, di workshop itu tentang spek mesin, spek komputer dan spek mesin yang kita gunakan itu rendah, sehingga ketika kita menginput program itu sering terjadi kendala, hang atau mati ya, kayak kemarin ya Bu ya. Jadi membutuhkan waktu yang lama lagi untuk mengulang lagi proses itu dari awal. Kemudian yang ketiga, barangkali itu dari saya sendiri, kelemahan saya dalam mengkoordinir kelas, menjadi kelas yang lebih aktif, semuanya bisa memiliki keaktifan yang sama, itu barangkali sulit. Berarti ada 3 poin tadi ya Bu ya, 3 poin utama gitu ya. Tapi kita perlu lebih menggali lagi nih Bu, masalah karakteristik murid gitu ya. Tadi anak TP, teknik pemesinan, semuanya cowok ya Bu ya? Gak ada yang cewek di situ. Ada, kelas 1 ya, kelas 11 gak ada. Jadi kelas 11 ini karakternya tadi kata Ibu respon kurang, kemudian kemampuan belajarnya juga kurang misalnya. Kemudian kalau disuruh aktif itu mereka siapa yang paling pintar aja yang dulu yang selesai gitu. Kalau yang nggak mau tahu ya cuek-cuek aja gitu ya. Kemudian yang faktor yang kedua adalah sarana prasarana yang terbatas. Itu cukup mengurangi waktu kita gitu ya. Pertama kemarin saya juga lihat Ibu ketika anak memasukkan program Swansoft itu ketika loading itu kan lama sekali ya Bu ya. Nah kemudian yang ketiga adalah faktor di mana saya juga melihat di lapangan itu masih aja anak yang tidak bekerja, masih ada yang keluar masuk, yang nggak masuk bekerja kan, karena tadi komputernya tadi error, terus mereka keluar masuk gitu ya. Nah dari ketiga kendala ini gitu ya Bu, pada dasarnya kita kan memiliki semuanya potensi untuk berubah gitu ya. Menurut Ibu coba yang pertama dulu Bu, kira-kira dari karakteristik anak SMK itu sendiri sebenarnya lebih dalam itu seperti apa selain tidak mau masuk, kemudian malas belajar gitu. Potensi besar sebenarnya anak STP ini yang Ibu lihat apa hal yang positifnya? Hal positif dari anak-anak ini sebenarnya barangkali melihat daripada tipe belajarnya, gaya belajarnya. Kita punya gaya belajar yang itu kinestetik. Jadi memang kita lihat gaya belajarnya kebanyakan kinestetik. Memang nggak bisa disuruh hanya memahami, membaca, kemudian memahami, enggak. Dia tipenya bergerak, belajar nggak boleh diam gitu ya, bergerak terus. Gerak-gerak. Jadi memang harus kita dulu memahami karakteristik siswa, sehingga baru muncul ini yang harus kita berikan ke anak sehingga terakomodirlah keinginan anak tersebut. Nah, salah satunya barangkali ya kita harus membuat rubrik-rubrik lah, target-target dari setiap pencapaian tujuan pembelajaran itu. Nah, untuk tujuan pembelajaran fase yang satu itu rubriknya apa? Jadi anak itu targetnya dia mengejar target. Oh kalau ini targetnya saya harus mengerjakan ini. Jadi memang harus ada rubrik-rubrik setiap fase itu kita sampaikan ke anak. Selain tujuan pembelajaran yang umum kita sampaikan. Jadi setiap tahap langkah, misalnya mulai dia dari awal menyusun program, itu ada targetnya, ada rubrik penilaiannya. Kemudian tahap kedua ada lagi rubriknya, sehingga mencapai 1. Jadi 7 kelompok itu ini udah, ini belum langsung masuk nilai. Masuk nilainya. Jadi yang lain itu ikut. Kelompok ini udah, tapi kelompok saya belum lagi Bu. Dan terpacu lah gitu ya. Jadi memang itu yang harus kita barangkali ya. Salah satu solusi yang bisa ditawarkan. Kemudian tadi Ibu sudah menawarkan solusi, udah kelihatan ya Bu ya, udah mulai nampak kira-kira solusi yang pengen disampaikan. Karena memang dalam kurikulum Merdeka itu salah satu asesmen yang kita pakai adalah dengan menggunakan rubrik gitu ya Bu. Kemudian ada lagi portofolio, kemudian ada lagi misalnya penilaian teman sejawatnya, atau barangkali Ibu bisa menggunakan berbagai jenis asesmen yang ditawarkan oleh kurikulum Merdeka seperti bilang tadi rubrik, sehingga anak-anak itu dia
target kerjanya, oh ya saya belum sampai Bu, teman saya udah. Jadi mereka lebih terkompetisi untuk lebih bagus gitu ya Bu. Nah tentu saja dalam hal pemilihan rubrik yang tepat itu membutuhkan time consuming gitu ya, membutuhkan waktu, dan juga ibu harus konsentrasi untuk mengawasi anak gitu ya Bu ya. Nah kira-kira menurut ibu sendiri metode apa selain di dalam PJBL ini, atau teknik apa dalam PJBL ini yang bisa ibu revisi atau ibu perbaiki? Karena kemarin kan sudah lakukan ya Bu ya, tapi rubriknya belum dibikin ya Bu ya. Nah kira-kira teknik dalam PJBL ini yang kira-kira perlu ibu stressing tingkatkan itu kayak gimana? Pemanfaatan tutor teman sebaya itu juga bisa digunakan. Jadi ketika satu kelompok itu sudah selesai melaksanakan, dia tidak langsung selesai bisa keluar. Jadi dia kita tugaskan untuk menjadi tutor teman-teman yang belum. Dan itu tentu kita juga berikan reward nantinya ke anak yang menjadi tutor gitu kan. Kalau enggak dia juga nggak mau kalau nggak ada tambahan nilai atau reward apalah yang kita berikan kepada anak tersebut, sehingga dia juga semangat mengajarkan teman-temannya, sehingga semuanya di kelas itu kita berharap semuanya aktif gitu kan. Berarti salah satu teknik tambahan di dalam itu adalah kita menggunakan tutor teman sebaya, karena dalam pendekatannya kan namanya PJBL, tapi mungkin ada di dalam PJBL tuh anaknya banyak lagi metodenya, mungkin metode cooperative learning, tipe tutor sebaya ya kan, kita bisa menggunakan itu luar biasa sekali loh Bu ya. Jadi kalau ada teman yang misalnya di kelas itu 20% aja yang lebih mahir dari teman yang lain, maka teman yang lain kan tertolong gitu ya Bu ya. Nah itu luar biasa sekali solusi yang sudah ibu pikirkan. Nah tadi aspek yang ketiga itu adalah dari segi sarana prasarana nih Bu ya. Ini yang karena yang pertama dan kedua itu kita masukkan aja. Sarana prasarana tadi spek komputer yang tidak mumpuni lah gitu ya, karena memang aplikasi yang dimasukkan ke dalam laptop atau komputer itu kan bukan aplikasi yang ringan, sehingga ketika siswa mengoperasikannya itu terjadi melek gitu. Mungkin ada yang bisa ibu pikirkan dari mana kira-kira sarana yang bisa kita jadikan alat bantu? Dari sarana yang kita punya itu tidak juga semuanya yang speknya rendah, tidak semuanya. Dari beberapa komputer itu sudah mempunyai speknya, jadi barangkali bergilir. Jadi barangkali untuk membuat program komputer itu bisa dipakai, nanti menginputnya ke aplikasi yang satu lagi pakai komputer ini. Jadi bergilir lah gitu. Ini khusus untuk menginput program saja, untuk simulasinya khusus komputer yang speknya agak lebih tinggi. Kemarin itu karena menginput situ juga, simulasi juga, menggambarnya situ juga, sehingga hang lah dia gitu. Jadi ada beberapa komputer kita yang memang speknya juga sudah tinggi gitu kan. Jadi memang dibagi lah situ itu. Dia bergilir. Anak yang sudah menginput pindah ke komputer sebelah untuk mensimulasikannya. Berarti itu sudah tergambar ya Bu, luar biasa. Sebenarnya sudah tergambar diferensiasi loh. Jadi anak itu yang kemampuannya sudah meningkat, itu mereka sudah masuk level 1 biasanya, level 1. Jadi yang level 1-nya yang belum masuk level 1, mereka mungkin baru bisa gambar pakai manual. Lalu masuk step kedua, maju masuk ke komputer A. Masuk lagi tahap kedua, step kedua, berarti komputer yang lebih bagus lagi. Berarti semua anak itu bekerja. Sehingga diferensiasi proses sebenarnya sudah ibu kerjakan sebenarnya. Itu mungkin salah satu solusi yang juga sangat masuk akal yang bisa ibu kerjakan, sehingga semua siswa tidak ada yang keluar masuk selama proses PBM, karena mereka berusaha untuk mencapai ketercapaian tujuan pembelajar sesuai dengan rubrik yang ibu susun tadi. Luar biasa ibu ya, dari ketiga persoalan yang sudah ibu hadapi tadi, pada dasarnya ibu ini punya sebenarnya potensi untuk menyelesaikan sendiri, karena pada dasarnya guru itu yang lebih tahu tentang karakter anak. Itu yang pertama. Karakter anak TI dengan TKR beda dong Bu. Maka ketika kita menghadapi anak TI atau TKJ, tentu saja persoalan yang kita hadapi tentu saja beda dengan anak TKR tadi yang lebih banyak kinestetik. Kalau anak TI itu lebih banyak juga yang visualistik tuh boleh, sedikit yang kinestetik. Nah cuma rata-rata anak SMK itu kan dia nggak suka nganggur, nggak ada kerjaan gitu. Dan itu solusi yang sangat bagus yang ibu tawarkan. Nah dari kegiatan yang kita bahas tadi Bu, baik itu sudah melakukan kegiatan revisi asesmen, kemudian memperbaharui atau melakukan revisi terhadap proses PBM dengan melakukan perubahan pada teknik pembelajaran, kemudian terakhir adalah mempergunakan sumber daya yang ada saja agar semuanya bisa terlaksana. Saya rasa itu solusi yang luar biasa yang sudah ibu sampaikan.
Nah, menurut Ibu nih dari hasil pembelajaran kita tadi, apakah kira-kira pada kegiatan pembelajaran selanjutnya hal ini bisa Ibu terapkan? Karena anaknya masih sama, karakteristik masih sama, mudah-mudahan lah insya Allah yang penting kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana pelayanan kita terhadap siswa itu bisa maksimal juga. Dan memang muaranya semuanya kan siswa. Jadi kita yang pertama tadi kurangnya misalnya saya organisir kelas gitu kan, belajar kembali meningkatkan kembali kemampuan saya bagaimana supaya bisa maksimal mengorganisir kelas. Itu muaranya kan juga kita punya siswa ya kan. Jadi kita tetap berupaya mencarikan solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang sudah kita alami ketika pembelajaran sebelumnya menjadi pembelajaran lebih baik untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Berarti kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan kita di kemarin ya, di PBM kemarin itu sebenarnya harus kita analisis dulu. Nah, itulah gunanya coaching ini Bu ya, agar kita bisa mendeteksi sebenarnya kelemahan kita apa. Kemudian dengan kelemahan itu sebenarnya ada potensi yang ada. Ya, dengan potensi yang ada yang positif ini bagaimana kita menyelesaikan kasus kita. Luar biasa sekali Bu Lid atas percakapan kita pada hari ini, dan Ibu luar biasa sekali karena juga Ibu sendiri yang memberikan solusi dari permasalahan Ibu, dan semoga saya doakan agar pembelajaran Ibu selanjutnya dari kendala yang ada itu bisa diselesaikan, dan saya sangat terbuka jika nanti Ibu setelah melakukan perbaikan itu kembali kita adakan percakapan selanjutnya ya, dan berharap cerita yang disampaikan kepada saya itu sudah wah ini pelajaran udah bagus, sudah berubah gitu. Oke ya Bu, terima kasih banyak atas kegiatan kita hari ini Bu Lid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, Bu. Baiklah, kita sudah melaksanakan percakapan pasca observasi. Sekarang mari kita berikan kesempatan kepada Ibu PPP kita, Ibu Nora Fesali, untuk menyampaikan masukan-masukan beliau yang luar biasa agar kegiatan selanjutnya dapat berjalan lebih baik. Terima kasih Bu Sri dan Ibu Udin yang telah melaksanakan coaching ya pada siang hari ini. Saya lihat sangat luar biasa sekali, di mana Bunda sendiri sudah menemukan solusinya dari permasalahan yang ditemukan di kelas, dan dengan adanya coaching dengan Bu Sri Novita, ternyata Bunda bisa menemukan solusinya sendiri, bisa menemukan jalan keluarnya sendiri. Jadi sangat luar biasa sekali panduan dari sebagai coach, sangat bagus sekali, sudah sesuai dengan semestinya sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan diskusi dan coaching yang kita laksanakan pada siang hari ini bisa diterapkan di kelasnya, bisa lancar pembelajarannya. Saya tunggu kabar baik selanjutnya. Terima kasih banyak atas kegiatan kita hari ini Bu Lid, Bu Nora. Semoga dengan kegiatan coaching ini sebenarnya mampu memberikan solusi terhadap guru itu sendiri tanpa menghakimi ya Bu Lid, karena memang coaching itu pada dasarnya adalah memandu, menjadikan coaching itu sebagai partner atau mitra, bukan menggurui ya Bu ya. Nah, barangkali mungkin bisa menjadi juga pelajaran bagi kita semua. Baik, terima kasih. Kita akhiri sesi kita dengan baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.